Kita masuk ke kondisi sumber daya air yang ada di Indonesia seperti apa. Ini data yang cukup lama, tahun 2012, tapi tampaknya sangat menggambarkan kondisi kita saat ini bagaimana. Ya, ini dibagi per pulau-pulau besar dan diperlihatkan availability atau ketersediaan air. Itu seberapa banyak sih? Dan bisa kita lihat ya, Kalimantan cukup banyak karena air dan rawa yang ada di sana lumayan banyak ya, terutama air sungai ya di Kalimantan banyak sekali, sungainya besar-besar, sehingga Kalimantan ini juga menjadi salah satu target investasi PLTA yang kemarin sudah kita bahas juga, karena sungainya besar, debit airnya juga banyak besar, karena masih banyak hutan. Kalau kita kembali ke siklus hidrologi tadi, salah satu fungsi yang menyerap air itu kan adalah recharge area. Nah, recharge area ini bentuk paling baiknya ya sebenarnya satu area yang punya pohon yang jumlahnya intensif, yang jumlahnya padat. Atau kita sering nyebut itu sebagai hutan gitu kan. Keberadaan hutan ini biasanya sangat berkorelasi dengan keberadaan air yang melimpah dan juga berkualitas. Lalu kita coba lihat di most populated island di Jawa, ya. Ternyata di Jawa ini ketersediaan airnya itu cuma 4%. Nah, ini yang jadi menyedihkan adalah jumlah sungai yang ada di Jawa ini lumayan lah banyak gitu, tetapi kualitasnya itu jelek banget. Macam-macam faktornya ya, ada industri dan lain sebagainya. Ini yang kemudian membuat jumlah persentase air yang ada di Jawa ini menjadi sangat sedikit. Padahal sebagai most populated island, ya tidak hanya di Indonesia, Jawa itu punya status most populated island bahkan di Asia Tenggara atau bahkan dunia. Dia butuh air yang sangat banyak. Artinya stres, ya tekanan terhadap ketersediaan air yang ada di Jawa ini semakin semakin bertambah tiap tahun. Dengan semakin bertambahnya juga populasi yang ada di Jawa, semakin berkurangnya kualitas air yang ada di sungai-sungai, danau-danau yang ada di Pulau Jawa. Kalau kita lihat lagi di Bali dan Nusa Tenggara, yang mungkin punya kondisi geografis dan juga kondisi iklim yang agak kering gitu ya, jumlah airnya memang sedikit. Ya, sehingga kita sering dengar di area Nusa Tenggara itu banyak daerah yang kekurangan air. Air tanahnya sulit, air sungainya sulit, dan lain sebagainya. Karena kondisi iklim, kondisi geologi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang sedang diusahakan infrastruktur air yang ada di Bali dan terutama di Nusa Tenggara itu dikembangkan. Baik itu penggunaan air tanah yang dalam, kemudian rainwater harvesting, dan macam-macam. Lalu kita bandingkan ya, yang tadi kalau per pulau, kemudian ini kita lihat sebarannya di dalam peta tentang kualitas dari air sungai, ya, kualitas dari air sungai yang ada di Indonesia. Bisa dilihat yang paling parah, yang udah heavy polluted itu ada di daerah-daerah Jawa dan juga di daerah Maluku, Kepulauan itu warnanya merah.
Nah, ini yang membuat kemudian stres atau tekanan air sungai dan ketersediaan air yang ada di beberapa area tersebut itu semakin tinggi karena air sungainya sulit untuk atau semakin mahal untuk dikelola, diproses atau dipurifikasi untuk sampai menjadi air yang layak untuk dikonsumsi. Padahal kita kembali ke informasi awal tadi, air permukaan merupakan air yang paling dekat dengan kita, dengan manusia. Bahkan sejarah pertumbuhan kota itu dia mendekati sungai. Karena kita butuh suplai air minum, suplai kehidupan ya, sumber-sumber kehidupan itu ada di air. Pertanian dan lain sebagainya kita butuh air. Nah, dengan berkurangnya kualitas air sungai, semakin menjadikan semakin langka air yang bisa kita gunakan dan juga kita konsumsi. Sehingga kita akhirnya akan sangat bergantung pada air tanah. Nah, di saat yang bersamaan, air tanahnya tidak terkonservasi dengan baik karena recharge areanya semakin berkurang, itu membuat air tanahnya juga bisa semakin langka, semakin dalam air sumur yang harus kita bor untuk bisa mendapatkan air tanah. Sedangkan penggunaannya ya diprediksi area perkotaan itu akan mendominasi penggunaannya. Karena jumlah penduduk yang ada di sana di area-area perkotaan ini semakin bertambah ya, orang makin datang ke area perkotaan atau area perkotaannya semakin meluas sehingga membutuhkan air lebih banyak. Sedangkan di area pedesaan yang mungkin orangnya sudah bermigrasi ke area perkotaan, dia jumlahnya juga ikut berkurang. Ini konteksnya adalah domestik ya, jadi rumah tangga, kebutuhan air rumah tangga yang ada di perkotaan dan juga yang ada di pedesaan. Ini sangat berkorelasi dengan penambahan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dan juga yang tinggal di pedesaan. Diprediksi memang di area perkotaan itu nanti sampai 2050 dia akan terus meningkat ya, dan seterusnya gitu, perkotaan akan mendominasi. Sehingga area perkotaan yang dengan fenomena semakin banyak bangunan, semakin sedikit recharge areanya, artinya semakin kecil kemampuan infiltrasinya, maka akan semakin langka air tanahnya, kemudian air sungainya yang semakin terpolusi gitu ya, kualitasnya semakin menurun, justru membuat kelangkaan air semakin mungkin terjadi di area perkotaan gitu. Sehingga nanti harga-harga air itu pasti akan jauh lebih mahal di area perkotaan karena kompetisi untuk mendapatkannya, proses untuk menjernihkannya itu semakin tinggi. Sehingga memang sekarang muncullah konsep-konsep untuk bagaimana membuat air di perkotaan itu terjaga dengan baik. Dan kalau kita lihat akses kepada air bersih yang ada di Indonesia ini bisa dibilang belum sempurna ya. Artinya masih banyak rumah tangga yang kesulitan akses air bersih. Ini gambarannya dari tahun 2007 ke tahun 2013 belum ada provinsi yang akses ke air bersihnya itu di angka 100%. Artinya kemungkinan besar air bersihnya itu walaupun bisa dipakai tetapi airnya itu dia tidak layak minum misalnya, atau harus melalui proses purifikasi sederhana dulu, atau bahkan dia tidak mendapatkan atau kesulitan air sama sekali seperti yang misalnya terjadi di Gunung Kidul, di Nusa Tenggara gitu kan.
Lalu kalau kita hubungkan air dengan energi, ini contohnya bagaimana air itu digunakan dalam upaya untuk pengembangan atau pembuatan energi. Di sini bisa kita lihat ada hydropower, ada coal batu bara, ada minyak, ada gas, geothermal, biodiesel, dan juga coal miningnya, ya, pertambangannya. Hampir semua, ya bisa dibilang semua gitu ya, butuh air yang banyak. Dan kalau kita lihat di bagian sini ya, water consumption-nya, hydropower lumayan karena dia memang membutuhkan tenaga airnya untuk menggerakkan turbinnya. Tapi yang paling besar itu justru di biodiesel ya, sampai 331. Tapi kalau kita lihat water consumption per tahunnya, memang yang masih paling besar adalah yang hydro power ya, karena dia memang utamanya adalah airnya itu untuk menggerakkan turbin. Kemudian yang kedua adalah di biodiesel, yang ketiga oil, disusul oleh batu bara, gas, dan juga geothermal. Nah, ini hubungan antara water dan juga energi ya. Dalam konteks water energy nexus memang air tidak bisa dipisahkan dalam upaya untuk pembuatan atau pengembangan energi yang nanti kita gunakan untuk listrik dan lain sebagainya. Pada sektor industri, air juga sangat dibutuhkan. Ini kalau kita lihat area-area yang punya industri cukup masif di Indonesia, ada Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Dan Jawa dengan most populated island ya, pulau yang punya banyak penduduk, di saat yang bersamaan juga pulau yang punya banyak investasi, salah satunya adalah di bidang industri, di sektor industri, kebutuhan airnya pun besar di sektor industri ini. Jadi sebenarnya kompetisi penggunaan air ini tidak hanya antara manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan sektor kegiatan manusia yang lain, manusia secara konsumsi harian dengan industri gitu ya. Contoh yang paling dekat di Jogja itu dulu sempat ada konflik antara warga di satu perkampungan kota dengan keberadaan hotel. Nah, hotel ini konsumsi airnya kan dia akan menggunakan sumur dalam yang menyedot air yang cukup banyak untuk disediakan buat tamu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, keberadaan air tanah desa-desa atau kampung-kampung, perkampungan-perkampungan kota yang ada di belakang hotel tersebut ini langka gitu ya, air tanahnya tuh turun gitu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan konflik antara perkampungan tersebut dengan hotel yang ada di sana. Itu kita baru bicara hotel, belum industri-industri besar yang ternyata jumlah penggunaan airnya itu juga banyak. Ya, macam-macam, banyak sekali industri pabrik gitu ya yang menggunakan air yang sangat banyak per hari atau bahkan per jamnya. Nah, sehingga di Jawa dengan investasi yang banyak, ada pabrik, ada macam-macam, ya penggunaan airnya juga dia akan menjadi paling besar di sini. Padahal kita juga butuh memberikan suplai air tersebut kepada manusia-manusia yang tinggal di Pulau Jawa, yang jumlahnya juga semakin bertambah. Sehingga stress levelnya ya, kembali lagi stress level untuk penggunaan air di Pulau Jawa ini, tiap tahun itu mungkin bisa dibilang meningkat. Dan pada pulau-pulau yang lain, ini yang mumpung belum terlambat, itu perlu diantisipasi. Ya, keberadaan sungai,
keberadaan danau, waduk, dan lain sebagainya, atau waduk-waduk buatan dalam rangka menampung air hujan, ya, mendapatkan air hujan sehingga nanti bisa diproses dan bisa dikonsumsi, harus diupayakan dengan segera gini, dalam rangka membuat satu tindakan preventif supaya keberadaan air pada pulau-pulau ini itu bisa dijaga, bisa dikonservasi. Lalu kalau kita lihat kompleksitas masalah air itu ada banyak jejaringnya ya. Kalau kita mulai dari yang bagian tengah, sumber air, ternyata pada aspek ini kita punya masalah. Masalah pertama adalah kualitas air, permukaan semakin jelek. Air tanahnya juga semakin berkurang. Air permukaannya juga semakin berkurang karena adanya perubahan iklim yang membuat air permukaannya lebih gampang menguap, gitu kan. Air permukaan yang kualitasnya jelek juga berarti air permukaannya secara kuantitas itu cuman sedikit yang bisa dikonsumsi, gitu kan. Perubahan iklim punya andil besar ke sini. Nanti kemudian dampaknya, gitu ya, dampaknya ini sanitasinya menjadi nggak bagus, ya, penggunaan air bersih untuk kamar mandi dan lain sebagainya menjadi sesuatu yang tidak optimal atau tidak ideal gitu. Air bersihnya kurang, air bersihnya juga semakin sedikit, beberapa tempat mengalami kekeringan gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan ternyata kita juga kelebihan air, ya, ada banjir gitu. Nah, dari sisi penggunaan water footprint dan juga penggunaan air kita nih nambah terus. Baik itu kegiatan manusia dalam rumah tangga ataupun kegiatan manusia dalam rangka kegiatan ekonomi, ya, ada industri, komersil dan lain sebagainya, ini semakin bertambah. Nah, dari sini ya sumber airnya juga akan semakin terambil dan pastinya kompetisinya semakin bertambah dan kelangkaan air ini juga semakin meningkat. Nah, di satu sisi pengelolaan kita masih belum optimal. Ya, konservasi air permukaan kita belum bagus, air sungai kita masih jelek, waduk kita masih belum dijaga, sehingga membuat sumber airnya juga semakin berkurang kualitasnya dan juga kuantitasnya. Dan lain-lain dari sudut pandang pengelolaan. Ada sampah, ada infrastruktur air bersihnya belum bagus, land use-nya banyak yang terkonversi, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bicara masalah air yang ada di kota-kota, tidak hanya di Indonesia, tapi di kota-kota di dunia yang lain, ini pola-pola kompleksitas ini hampir sama. Ya, sumber airnya semakin jelek, semakin berkurang, perubahan iklim memperparah itu, pengelolaannya masih belum sustainable, sehingga yang terjadi adalah di saat yang bersamaan banjir dan juga kelangkaan, ya, ke akses yang semakin sulit untuk mendapatkan air bersih. Nanti berpengaruh juga pada kesehatan, apalagi sekarang nih ada pandemi COVID, kita dituntut untuk sering cuci tangan, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan, kalau orang yang nggak punya air, akses airnya sulit atau mahal gitu kan, mereka bisa nggak sih mencuci tangan sesering itu? Gitu. Ini yang juga perlu kita perhatikan, bahwa fungsi air itu memiliki faktor-faktor dan juga elemen-elemen yang cukup kompleks. Kalau kita mau menyelesaikannya, ya harus menjadi sesuatu yang holistik, gitu ya, menjadi beberapa elemen harus kita selesaikan secara bersamaan untuk memotong lingkaran setannya. Yang menyedihkan adalah krisis air ini
ternyata punya dampak ke anak-anak, ya, baik dari sisi higienitas seperti mandi, cuci tangan dan lain sebagainya, dan juga konsumsi. Nah, ini yang pada akhirnya juga bermuara pada kesehatan, ya, kesehatan anak-anak, kesehatan generasi selanjutnya dari Indonesia ini juga banyak dipengaruhi oleh kualitas air yang mereka konsumsi, kualitas air yang mereka gunakan untuk menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Dan air punya hubungan yang sangat erat dengan kesehatan, ya, terutama saat kita bicara higienitas dan juga sanitasi. Bagaimana keberadaan air bersih itu kalau tidak disuplai dengan baik, dia akan berdampak pada berkurangnya kesehatan, ya, atau ada timbul penyakit-penyakit yang muncul yang kalau dirupiahkan itu cukup besar angkanya. Bisa dari sudut pandang biaya untuk memberikan kesehatan, ya, healthcare-nya, jadi obat-obatan, perawatan, dan lain sebagainya. Bisa dari sudut pandang productivity-nya, artinya kalau orang itu sakit, orang itu tidak punya air, dan lain sebagainya, produktivitasnya itu akan semakin berkurang, akan rendah, dan bahkan kematian, ya, akibat kebersihan yang tidak bisa dijaga karena kelangkaan air. Nah, ini kurang lebih gambarannya bagaimana financial dan economic losses dari sanitasi yang jelek. Nah, sanitasi yang jelek ini sangat berkaitan dengan ketersediaan air.